Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita rasakan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita selama ini. Tidak ada lain, kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس, wahai sekalian manusia, Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena seorang ketika mengingat nikmat Allah, maka hal itu lebih bisa mendorong dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Apakah ada selain Allah yang mampu memberikan rizki dari langit dan dari bumi? La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tu'fakun. Kenapa kalian masih bisa dipalingkan? Kewajiban kita adalah untuk memenuhi panggilan Allah, untuk mengingat-ingat nikmat Allah. Dengan kita mengingat nikmat Allah, kita akan bisa bersyukur dengan syukur yang benar.
atas segala nikmat yang kita rasakan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema yang akan kita bahas atau judul yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana disebutkan, adalah berkaitan dengan kematian. Mengingat kematian, karena kematian itu merupakan gerbang menuju negeri akhirat. Ada beberapa faidah yang bisa dipetik ketika seorang hamba memperbanyak zikrul maut, memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh kita, tauladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita dengan sebaik-baik bimbingan. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemupus kelezatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencontohkan sesuatu, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali hal itu adalah yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tazkiyah, memberikan lisensi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak berbicara kecuali dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi dengan kita mengingat kematian, kita adalah ittiba, kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua dari mengingat kematian, sebagaimana datang riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul mu'min aqyas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, mukmin yang manakah yang paling berakal ya Rasulullah? Mukmin manakah yang paling pandai ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaika al aqyas. Ketika Rasulullah ditanya tentang siapa mukmin yang paling berakal, Rasulullah menjawab, adalah seorang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Orang mukmin yang paling berakal adalah orang yang paling bagus persiapannya untuk setelah kematian. Ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang berakal.
Jadi dengan mengingat kematian, kita adalah menjadi orang-orang yang berakal, menjadi al-aqyas dengan pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang kedua dari mengingat kematian. Faedah yang selanjutnya adalah ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fadhal mautu ad-dunya wa lam yatruk lidhi lubbin fiha faraha wa ma alzama 'abdun qalbahu dzikral mauti illa sagharatid dunya 'alaihi wa hana 'alaihi jami'u ma fiha." Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kematian telah menyingkap hakikat daripada dunia, dan kematian tidak meninggalkan bagi orang yang masih berakal dalam kehidupan dunia ini, tidak tersisa sedikit pun baginya kebahagiaan. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa menganjurkan dirinya, menganjurkan hatinya untuk mengingat kematian, melainkan dunia itu menjadi kecil baginya, melainkan seluruh apa yang ada di dunia ini menjadi murah baginya, menjadi rendah baginya. Jadi faedah dari mengingat kematian yang ketiga adalah apa? Ketika seorang memperbanyak mengingat kematian, dia akan menganggap dunia bukanlah sebesar-besar tujuannya. Dia ingat kehidupan akhirat. Dia ingat kehidupan abadi setelah kematian. Faedah yang selanjutnya yang hampir mirip dengan faedah yang ketiga, ucapan dari seorang ulama, Shumaid Ibnu Ajlan. Beliau mengatakan, "Man ja'ala al-mauta nasba 'ainaihi lam yubali bidiqid dunya wala bisi'atiha." Kata beliau, barang siapa yang menjadikan kematian itu senantiasa ada di hadapannya, barang siapa yang menjadikan kematian itu senantiasa ada di hadapannya, maka dia tidak akan peduli sempitnya dunia yang dia dapatkan atau luasnya dunia yang dia dapatkan. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya dunia adalah tempat persinggahan semata. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah beberapa faedah yang akan didapatkan dengan memperbanyak zikrul maut, dengan memperbanyak mengingat kematian. Dalam mengingat kematian, manusia terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama dikenal dengan golongan al-munhamik, adalah orang-orang yang asyik dengan kehidupan dunia. Ini golongan yang pertama. Mereka tidak mau mengingat kematian. Hatinya lalai dari mengingat kematian. Dan jika disebutkan tentang kematian, dia adalah orang yang sangat benci sekali penyebutan tentang kematian tersebut, dan akan menjadi lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin disebutkan kematian kepadanya, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin berpisah dengan dunia yang dia rasakan, kenikmatan dunia yang dia rasakan. Ini adalah kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah at-taib al-mubtadi, yaitu orang-orang yang bertaubat, yang masih permula. Orang yang bertaubat yang masih pemula.
mereka ini dalam kehidupannya sudah memperbanyak mengingat kematian, sehingga akan tumbuh dalam diri mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh dalam diri mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka senantiasa berusaha untuk menyempurnakan taubatnya. Dan terkadang orang ini atau kelompok yang kedua ini masih takut untuk menghadapi kematian, khawatir menghadapi kematian. Apakah tercela orang yang takut menghadapi kematian? Jawabannya adalah tidak setiap orang yang takut menghadapi kematian itu adalah tercela. Orang kelompok yang kedua ini, dia takut menghadapi kematian karena apa? Karena dia merasa bahwasanya dirinya masih sangat kurang dalam mewujudkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa masih banyak sekali celah ketika dia bertobat, ketika dia beramal, semuanya masih kurang, sehingga dia sangat khawatir kalau seandainya tahu-tahu kematian datang menyambanginya. Dia khawatir dikarenakan hal tersebut. Ini tidak tercela. Gambarannya adalah seperti seorang yang akan bertemu dengan orang yang dikasihani, orang yang dikasihi, yang disayangi. Kemudian apa? Dia sedang menyiapkan sesuatu yang sangat istimewa. Dia ingin menyiapkan sesuatu yang istimewa sambil menunggu sang kekasih atau seorang yang dicintainya tersebut datang kepadanya. Yang dia minta apa? Jangan datang dulu, jangan datang dulu. Saya siapkan yang paling istimewa untuk yang saya cintai. Iya apa tidak? Seorang suami yang lagi mempersiapkan suatu rumah bagi istrinya, bagi permaisurinya. Dipersiapkan rumah, dihiasi sedemikian rupa. Istrinya sedang di luar kota umpamanya, dicat sedemikian rupa dan seterusnya. Dia berharap apa? Jangan pulang dulu istri saya. Nanti kalau sudah selesai baru dia pulang, akan saya berikan yang terbaik. Gambarannya semacam itu. Demikian juga orang ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia sadar bahwasanya apa? Dia harus mempersembahkan yang terbaik, tetapi dia tidak mampu. Dia belum bisa untuk mempersembahkan yang terbaik. Maka dia khawatir, dia takut kalau seandainya kematian menyambanginya sementara dia belum sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, al-arif. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kematian dalam setiap detik dalam kehidupannya. Orang-orang yang senantiasa tidak pernah terpisah dari dirinya mengingat mati. Karena dia tahu, dia sadar bahwasanya kematian adalah waktu yang menjadikan dirinya bertemu dengan yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya kematian itu akan mengantarkan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan dia senantiasa mengingat kematian dalam kesehariannya. Lalu siapakah yang lebih utama? Yang kedua atau yang ketiga kira-kira ini? Kalau antum lihatnya yang mana ini? Yang pertama, yang kedua atau yang ketiga yang paling bagus? Yang kedua? Ada yang lain? Yang ketiga paling bagus? Atau yang kedua? Dua atau tiga sekarang kasih pilihan. Tinggal dua saja pilihannya. Yang ketiga paling bagus. Para ulama menjelaskan bahwasanya kelompok yang kedua diberikan uzur, dia masih takut mati. Kelompok ketiga, dia diberikan uzur karena saking cintanya kepada kematian. Yang paling afdal, yang paling utama mana? Yang paling utama adalah
seseorang yang dia menyerahkan sesuatu yang paling baik dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan itu adalah baik bagiku. Dan wafatkanlah aku jika seandainya kematian itu adalah baik bagiku. Jadi tidak bisa kita katakan yang kedua, yang ketiga yang paling afdal, tetapi kita katakan yang paling afdal adalah yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan itu adalah baik bagiku. Ya Allah, wafatkanlah aku jika seandainya wafat itu adalah baik bagiku. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai terhentinya aku dari berbuat dosa dan maksiat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah tentang faidah mengingat kematian dan juga terbaginya kelompok manusia dalam mengingat kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti datang, sesuatu yang pasti akan menyambangi kita, akan menemui kita. Itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan, sebagai tempat singgah. Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuannya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan pemberian pahala kepadamu nanti pada hari kiamat. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu semata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau dalam kehidupan di dunia seperti orang asing. Orang asing yang senantiasa butuh kepada teman, orang asing senantiasa butuh kepada keluarga, yang senantiasa merasa terasing dalam kehidupannya. Demikian juga jadilah seperti engkau di dunia ini, seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Karena orang yang sedang menempuh perjalanan, dia mendamba-dambakan kapan dia akan sampai kepada tujuannya. Sebagaimana orang asing tadi, kapan saya akan dikenal oleh masyarakat, karena dia merasa terasing. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, inilah hakikat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara umum bahwasanya seluruh makhluk, seluruh yang memiliki jiwa akan merasakan kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan.
Seluruh apa yang ada di muka bumi akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal abadi wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan juga memiliki kemuliaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang akan tetap ada untuk selama-lamanya. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayy, yang maha hidup. Manusia dan jin dan makhluk semuanya akan binasa, sampai pun para malaikat, sampai pun para pengusung arsy, mereka semuanya akan mendapati kematian. Kematian akan menyambangi mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Setelah semuanya binasa, setelah makhluk semuanya binasa, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan membalas seluruh amalan hamba dan tidak ada seorang pun yang dizalimi. Semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah dan tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadzlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagimu nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kematian begitu perkasa, dengan ketentuan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolak datangnya kematian. Demikian juga tidak ada seorang pun yang mampu untuk berkelit sesaat saja, berkelit dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu waktu ke waktu yang lain untuk menghindari kematian. Gak ada seorang pun yang mampu, sehebat apapun orangnya. Kematian akan menjemput manusia, yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, yang mulia, yang hina, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul, katakanlah, innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian itu lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan mengetahui perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, apa yang telah kalian amalkan dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang senantiasa lalai, senantiasa lupa. Dan ini adalah suatu tabiat yang tidak bisa dirubah dari manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang kematian, bahwasanya kematian akan datang dimanapun kita berada.
dan kapanpun kita berada. Kematian begitu banyak dikabarkan di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu dengan keperkasaan yang mereka miliki. Demikian juga Rasulullah SAW sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun disebutkan bahwasanya Rasulullah akan mengalami kematian. Demikian juga hadis dari Nabi SAW begitu banyak yang mengkhabarkan kepada kita tentang bagaimana kematian tersebut. Di samping ayat dan juga hadis-hadis yang datang kepada kita, yang sampai kepada kita, Allah Subhanahu wa taala juga menegur kita dengan sesuatu yang kita lihat. Allah menegur kita dengan sesuatu yang kita dengar. Berupa berita kematian orang-orang yang ada di sekitar kita. Terngiang di telinga kita masing-masing pengumuman kematian yang sering kita dengar dari masjid-masjid di kampung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya disebutkan berapa kali? 3 kali. Ada sunnahnya enggak 3 kali ini? Masih terngiang di telinga kita. Diberitahukan kepada kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya Pak Fulan, Ibnu Fulan telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala pada jam sekian. Lain hari kita dengar, sesungguhnya Ibu Fulan, bintu Fulan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang lain kita mendengar anak Pak Fulan bin Fulan yang berusia 10 tahun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakit. Bukan cuma hanya itu. Terkadang kita mendengar dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita tentang kematian. Di kantor ada teman yang bercerita, kemarin saya masih main futsal sama teman saya, tetapi tadi malam meninggal dunia. Tadi malam masih bersama saya ngobrol, pagi sudah meninggal dunia. Dan kemarin saya dengar ketika bulan Ramadan, tadi malam sholat tarawih bersampingan dengan saya. Saya jatuh dari motor pagi harinya, kemudian satunya jatuh dari pohon melinjo, meninggal dunia. Kemarin bulan Ramadan yang saya dengar ini. Ibu-ibu bercerita, tadi malam yang meninggal itu sholat tarawih berdampingan dengan saya. Saya jatuh dari motor, yang satunya sedang naik pohon melinjo, jatuh dari pohon melinjo. Bukan hanya itu saja, tetapi apa? Kematian yang sering kita lihat secara langsung, mata kita menyaksikannya. Saudara kita mungkin yang sedang sakaratul maut, atau mungkin yang sering bekerja, menempuh perjalanan jauh, dia sering mendapati yang namanya kecelakaan. Inilah teguran dari Allah mengingatkan agar hambanya ingat terhadap kematian, agar memperbanyak mengingat kematian dalam kehidupannya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi kepada kita. Jangan sampai kita enggak pernah berpikir bahwasanya kematian enggak akan datang kepada kita. Ingat, suatu saat nama kita akan diumumkan. Kalau nama kita tidak diumumkan, maka akan menjadi cerita. Kalau tidak menjadi cerita pun akan dilihat bahwasanya kematian telah menyambangi kita. Ingat itu. Bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Tetapi kenapa kita senantiasa lalai? Kita lupa untuk mengingat kematian dan lupa untuk mengingat apa yang akan kita bawa
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai daripada tujuan hidup kita di dunia. Kita lalai daripada mencari bekal dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut wal hayat, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kehidupan dan kematian? Duluan mana kehidupan sama kematian? Kalau seorang, duluan mana kehidupan dulu atau kematian dulu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata? Tidak Allah menyebutkan alladzi khalaqal hayata wal mauta. Ini dikarenakan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang terjadi setelah mati. Kehidupan di dunia ini berbatas. Tetapi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang tidak berbatas dengan waktu, yaitu kehidupan setelah kematian nantinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan Dia Allah yang Maha perkasa dan Maha pemberi ampunan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kematian merupakan gerbang yang akan menghantarkan manusia, akan menghantarkan seorang hamba kepada kehidupan abadi. Kehidupan yang cuma ada dua pilihan, yaitu di neraka ataukah di surga. Kehidupan akhirat adalah suatu fase kehidupan yang akan dirasakan oleh seorang hamba, di mana ketika itu Allah menghentikan seorang hamba dari beramal. Yang ada cuma balasan dari amal, yang ada adalah memetik hasil, memetik buah dari amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Inilah kehidupan akhirat. Tidak ada lagi amal, tidak ada lagi ucapan, tidak ada lagi tilawah Al-Quran, tidak ada lagi salat, tidak ada lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Diputuskan oleh Allah dari amalan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan balasan pada hari itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatinya. Dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun cuma sebesar zarrah pun dia akan mendapatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasannya kita akan kembali kepada Allah. Kita akan digiring kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ila rabbika yawma idzinil masaq." Dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kalian akan dihalau, akan dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban atas amalan yang telah kita lakukan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menggiring hati menuju sesuatu yang bisa menyelamatkan dan bisa menghalangi dari kebinasaan. Ketika seorang hamba tahu bahwa sejatinya dirinya itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah di hari akhirat nanti, maka dia akan melakukan suatu amalan yang akan mendatangkan manfaat baginya. Dan ketika dia tahu bahwasanya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah, dia akan meninggalkan sesuatu yang akan menimbulkan madarat baginya. Teguran dan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita
tentang akan datangnya kematian, menjadikan umat manusia terbagi kepada dua kelompok. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya." Demikianlah telah kami wahyukan kepadamu Quran dengan bahasa Arab, agar engkau memberikan peringatan kepada Ummul Qura, kepada penduduk Mekah dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi, dan juga memberikan peringatan kepada hari di mana manusia akan dikumpulkan, yaitu pada hari kiamat. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagiannya di surga dan sebagiannya di dalam neraka. Kematian memang benar pasti akan menyambangi kita, akan datang kepada kita. Akan tetapi, kenapa kita senantiasa lalai? Kalau tidak lalai, kita pura-pura lupa untuk mengingat kematian, untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan dua sebab yang menjadikan manusia itu lalai dari mengingat kematian dan menjadikan manusia lalai dari mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Sebab yang pertama adalah hubbud dunya. Sebab yang pertama adalah cinta dunia. Karena jika seorang telah berada pada kenikmatan-kenikmatan dunia, telah merasakan indahnya dunia, merasakan kesenangan-kesenangannya, demikian juga kelezatan yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Ketika seorang senantiasa dipenuhi syahwatnya, maka akan semakin berat untuk berpisah dengannya, dan hatinya akan menghalangi dirinya untuk mengingat yang namanya kematian. Jadilah manusia itu senantiasa berangan-angan, berhayal untuk meraih setiap keinginan yang dibutuhkannya dalam kehidupan di dunia. Berhayal untuk mendapatkan harta, berhayal untuk mendapatkan keluarga, berhayal untuk mendapatkan tempat tinggal, berhayal untuk mendapatkan teman-teman yang baik, dan seluruh keinginan duniawiah yang lainnya. Sehingga ketika dia senantiasa berhayal, maka ketika itu pikirannya hanya terfokus untuk mendapatkan semua itu dan menjadikannya lalai daripada mengingat mati. Suatu saat mungkin pernah hadir, ingat mati, ingat gelapnya alam kubur, atau ingat gelapnya kuburan, penat, panas di dalam kuburan. Akan tetapi ketika itu jiwanya berbisik kepadanya, waktumu masih lama, engkau masih muda. Nanti kalau sudah tua, sudah umur 40 tahun, barulah kamu nanti bertobat. Ketika sudah umur 40 tahun, apalagi bisikannya, nanti kalau sudah umur 50 tahun baru bertobat. Kalau sudah 50 tahun, bisikannya nanti
Nanti kalau kamu sudah punya cucu barulah bertobat. Kalau sudah sepuh, sudah tua sekali, ada bisikan lagi. Apa bisikannya? Nantilah kalau sudah selesai membangunkan rumah buat cucumu, kalau sudah selesai program ini dan lain sebagainya, baru bertobat. Nanti. Atau mungkin punya keinginan yang lainnya lagi. Nanti kalau sudah sepulang dari bepergiannya yang jauh, nanti akan bertobat dan lain sebagainya. Demikianlah manusia senantiasa berandai-andai untuk mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan, lalai dari mengingat yang namanya kematian. Dan ini adalah kerugian yang sangat nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu." Cintailah olehmu sesuatu yang engkau maui. Cintailah olehmu sesuatu yang engkau maui. Fa innaka mufariquhu, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ini sebab yang pertama yang menjadikan manusia lalai dari mengingat kematian. Sebab yang kedua adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Yang dimaksudkan dengan bodoh di sini adalah seorang itu bertumpu kepada masa mudanya. Seorang mengandalkan masa mudanya dan menganggap bahwasanya mustahil sehat, badannya kekar, mustahil mati mendadak. Nanti kalau mau mati baru bertaubat. Anggapannya bahwasanya apa? Orang yang sehat, orang yang senantiasa olahraga itu mati mendadak itu nggak mungkin lah. Nanti kalau mau mati kan ada tanda-tandanya. Ya. Anggapan sama nggak seperti ini? Hah? Anggapan kita sama seperti ini? Nanti kalau mau mati kan ada tanda-tandanya. Subhanallah. Ini adalah kebodohan. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan bahwasanya tidaklah orang ini berpikir kalau seandainya dia mau melihat kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya, coba hitung kakek-kakek, nenek-nenek jumlahnya berapa dalam satu RT. Tidak lebih dari 100 kakek-kakek dan nenek-nenek dalam satu RT. Lebih dari 100 enggak? 10 paling banyak. Kakek-kakeknya 10, mungkin nenek-neneknya lebih banyak, enggak lebih jauh dari 10. Enggak. Itu yang kita dapati. Ini menunjukkan kepada apa, kata beliau? Kata beliau, ini menunjukkan bahwasanya kematian di waktu muda adalah lebih banyak daripada kematian di waktu tua. Kematian di waktu muda lebih banyak daripada kematian di waktu tua. Kalaulah seandainya bisa dibenarkan anggapan orang yang tadi mengatakan kalau saya banyak olahraga, makanannya saya jaga, enggak makan goreng-gorengan, enggak makan gula berlebihan, nanti saya akan sehat dan akan susah apa? Susah mati? Mau susah mati? Hah? Kalau orang lagi susah mati itu dipanggilkan yang bisa ben cepet matinya, biasanya seperti itu. Biasanya orang yang senantiasa berolahraga dan menjaga pola makanannya, menjaga pola tidur, menjaga pola dalam kehidupannya, diatur semuanya. Kalaulah seandainya benar bahwasanya apa? Enggak mungkin datang mati secara tiba-tiba. Saya tanyakan, apakah mungkin seorang mengatakan bahwasanya enggak mungkin datang sakit tiba-tiba? Mungkin enggak? Mungkin. Maka demikian juga yang namanya kematian sangat mungkin sekali untuk datang menyambangi seorang dalam keadaan tiba-tiba. Tahu-tahu meninggal. Sangat mungkin sekali itu terjadi. Demikian juga kita harus berpikir bahwasanya yang namanya kematian itu tidak punya waktu khusus.
malam hari, siang hari, sore ataupun pagi. Demikian juga tidak berkaitan dengan musim kemarau. Kematian juga tidak berkaitan dengan musim penghujan. Tidak berkaitan pula dengan musim panen dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya kematian itu datang kapan saja, dan kematian datang itu kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk meninggal. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwasanya tidak ada manusia yang hidup kekal di alam dunia ini. Tidak ada manusia satupun yang hidup kekal di alam dunia ini. Kalau seandainya ada manusia yang hidup kekal di alam dunia ini, siapa yang paling berhak? Siapa yang paling berhak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa yang di sisi Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-34, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Dan tidaklah kami jadikan bagi manusia yang sebelummu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang abadi, kekal dan abadi. Enggak ada seorang manusia sebelumnya yang hidup kekal dan abadi. Afa in mitta fahumul khalidun? Apakah jika engkau mati kemudian mereka akan kekal? Tidak juga. Kematian akan datang menyambangi kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, kalau seandainya kita sedang berlindung di satu tembok ataupun benteng yang kokoh, yang tinggi menjulang, pun kematian kalau sudah ditentukan akan datang kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun engkau berada, kematian akan datang kepadamu walaupun engkau berada di satu benteng yang kokoh lagi pula tinggi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak mungkin bagi seorang untuk memperlambat datangnya kematian ataupun untuk mempercepatnya walaupun cuma sesaat saja. Allah taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika telah datang ajal mereka, maka mereka tidak mampu untuk bisa mengakhirkan walau sesaat ataupun menyegerakannya. Inilah kematian yang akan datang kepada kita, dan kita harus sadar bahwasanya diri kita akan didatangi kematian, dan kita berkewajiban untuk mempersiapkan apa yang akan kita bawa untuk kehidupan yang abadi yang akan kita lalui tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan tentang bagaimana mengerikannya kematian ketika datang kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-19, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan akan datang sakratul maut, ay syiddatul maut, kesusahan kematian dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, hal itulah yang selama ini kalian itu lari darinya, berusaha untuk mengelak, berusaha untuk menghindar darinya. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya kematian yang dihadapi oleh orang-orang kafir.
walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya kalau seandainya kalian melihat orang-orang kafir di dalam tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, dan malaikat memukulkan tangan-tangannya mengatakan, keluarkan nyawa-nyawa kalian. Al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Pada hari ini dibalas bagi kalian dengan azab yang sangat menghinakan, dikarenakan kalian mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak benar, dikarenakan kalian senantiasa sombong, tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa ketika nyawa itu telah sampai ke tenggorokan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali tidak ketika nyawa telah sampai kepada tenggorokan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah kematian itu lebih dahsyat daripada sabetan pedang. Setajam apapun pedang, ketika disabetkan kepada seorang, ketika ditebaskan kepada seorang, dia akan sanggup berteriak, dia akan sanggup meminta tolong. Akan tetapi ketika maut sampai datang kepada seorang, tidak ada suara, tidak ada upaya lagi untuk bisa selamat darinya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, ini dikarenakan saking sakitnya kematian tersebut. Tebasan pedang yang mengenai seorang akan disambut dengan permintaan untuk ditolong, ataupun meminta orang lain untuk memberikan bantuan kepadanya. Tetapi kalau kematian telah menyambangi seorang, tidak ada suara, tidak ada gerakan dan lain sebagainya, ini dikarenakan saking sakitnya sakaratul maut yang dirasakan oleh seorang tersebut. Kita melihat ketika seorang sedang menghadapi kematian, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya secara perlahan. Dicabut nyawanya, yang pertama kali mendingin adalah kedua kakinya, kemudian lutut, kemudian paha, hingga nyawanya sampai di kerongkongannya. Ketika itu terputuslah pandangan terhadap dunia, terhadap keluarganya. Ketika itu terputuslah, terhalanglah baginya taubat, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima taubat dari hambanya selama nyawa masih belum ada di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata minal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari seorang hamba selama hamba itu nyawanya belum sampai di tenggorokan. Lihatlah bagaimana Al-Quran menggambarkan ngeri dan dahsyatnya kematian ketika datang kepada seorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-26 sampai ke ayat yang ke-30. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali tidak. Jika nyawa telah sampai kepada tenggorokan, wa qila man raq, dikatakan siapa yang akan menyembuhkannya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia telah meyakini bahwasanya dia akan berpisah dengan kehidupan dunia.
waltaffatis saqu bisaq, dan ketika telah bertaut betis yang satu dengan betis yang lainnya, ila rabbika yauma idzinil masaq, dan akan dihalau kalian semuanya kepada Allah pada hari itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka bagaimanakah jika seandainya nyawa itu sudah ada di tenggorokan dan kalian ketika itu melihatnya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Falaula in kuntum ghaira madinin, kalau seandainya kalian itu tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin, maka kembalikanlah nyawa itu kepada tempatnya jika kalian memang adalah benar. Jika kalian benar, kembalikan nyawa itu kepada tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang mukmin ketika menghadapi ajalnya dan tentang orang kafir ketika menghadapi ajalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi, falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, fa ahabba liqa' Allah wa habballahu liqa'ahu." Sesungguhnya seorang mukmin ketika kematian datang kepadanya akan diberitahukan kabar gembira dengan ridha Allah dan juga karunia-Nya. Ketika kematian datang kepada seorang mukmin, ridha Allah dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kabar gembira baginya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai olehnya dari sesuatu yang ada di hadapannya. Itu ridha Allah dan karunia Allah sudah menunggu. Kemudian seorang mukmin tersebut fa ahabba liqa Allah, dia cinta, senang untuk bertemu dengan Allah. Wa habballahu liqa'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan cinta ketika bertemu dengan hamba tersebut. Ini adalah orang mukmin. Wa innal kafira idza hudira busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi falaysa syai' akraha ilaihi mimma amamahu kariha liqa' Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Adapun seorang yang kafir, sesungguhnya ketika kematian datang kepadanya, maka diberitahukan kabar gembira dengan azab Allah dan juga hukuman-hukuman Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih dia benci kecuali dari apa yang ada di hadapannya. Karena apa? Disediakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang tersebut, orang kafir tersebut benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci untuk bertemu dengan dirinya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang kematian. Lalu apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Maka inilah yang akan kita bahas pada akhir dari kajian kita di pagi hari ini insyaallah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita akan bepergian jauh, maka setiap kita akan memikirkan bagaimana nanti di sana. Ketika kita sedang bepergian, kita berpikir bagaimana kita akan mendapatkan makan dan lain sebagainya. Tentu kita akan berbekal dengan sesuatu yang nantinya akan mendatangkan manfaat. Karena tidak mungkin seorang yang bepergian jauh kemudian apa? Kemudian dia mengisi tasnya, mengisi kopernya dengan
batu, tanah, kemudian sampah. Mungkin enggak orang mau pergian jauh, kopernya diisi dengan tanah, diisi dengan batu, diisi dengan sampah, sesuatu yang enggak ada manfaatnya? Tidak mungkin. Itu bepergian di alam dunia, yang kita mungkin bepergian di alam dunia cuma sekedar 1 hari ataupun 2 hari, 1 bulan. Sudah lama sekali kalau bepergian 1 bulan. Lalu apa yang telah kita siapkan untuk perjalanan yang sangat jauh, yang tidak berbatas dengan waktu, gak ada ujungnya, kehidupan akhirat? Apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi itu semuanya? Kalau kita bepergian ke Jakarta saja harus berbekal. Kalau seandainya tidak berbekal dengan barang, maka kita berbekal dengan uang. Lalu apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan abadi, kehidupan yang setelah mati? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tentunya takwa ini bukanlah cuma sekedar semboyan. Takwa bukanlah sekedar sebagai pengakuan, tetapi takwa yang akan mendatangkan manfaat bagi seorang hamba adalah takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang membuahkan ucapan yang diridhoi oleh Allah. Takwa yang membuahkan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa yang sebenar-benarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min 3." Jika seorang telah mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara saja. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini adalah hasil daripada ketakwaannya, buah dari ketakwaannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bekal yang akan dibawa oleh seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit 3." Yang mengikuti mayit itu ada 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan juga amalannya. Fayarji'u 2 wa yabqa 1. Akan kembali 2 perkara. Apa yang kembali? Keluarganya dan hartanya akan kembali. Wa yabqa 1, dan tersisa 1, yaitu amalannya. Jadi amalanlah yang akan dibawa oleh seorang hamba untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita sadar bahwasannya kelalaian masih senantiasa mewarnai kehidupan kita. Lupa dari mengingat kematian senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita masih bergelimang dengan dosa, masih bergelimang dengan maksiat. Maka ketika pintu taubat masih Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada Allah dan mengisi catatan amalan kita dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang benar, yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah semata.
bukan hanya Allah memerintahkan taubat, tetapi Allah juga telah berjanji untuk menerima taubat dari hambanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah sangat baik sekali kepada hambanya. Sangat baik sekali. Kurang apa coba? Diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan, dengan taubat diperintahkan. Kemudian Allah berjanji untuk menerima taubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat dari hambanya, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Sesungguhnya Allah itu yang akan menerima taubat dari hambanya. Maka ketika nyawa kita masih bersatu dengan jasad kita, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk kembali kepada Allah masih ada, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai kita menunda-nunda taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara diri kita adalah bergelimang dengan maksiat dan juga dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang dia melakukan kejelekan-kejelekan, kemudian ketika datang kepadanya kematian dia mengatakan, inni tubtul an. Taubat tidak akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa bergelimang dengan kemaksiatan, kemudian ketika datang kematian dia langsung bertobat kepada Allah. Tidak akan diberikan kepada orang-orang yang semacam ini. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Demikian juga taubat tidak akan diberikan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kekafirannya. Maka jangan sampai kita nyantai-nyantai dengan maksiat yang kita lakukan. Jangan sampai kita menikmati kehidupan ini dengan maksiat, kemudian nanti kita akan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang kematian kepada kita. Maka tidak ada taubat bagi orang-orang yang semacam itu. Demikian juga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti, meminta kepada Allah ingin dikembalikan ke alam dunia untuk beramal saleh. Demikian juga jangan sebagaimana orang-orang yang mereka ketika datang kepada mereka kematian, mereka meminta kepada Allah agar diakhirkan, agar ditunda barang sebentar saja kematian untuk datang kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infakkanlah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada seorang di antara kalian. Kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, kalau seandainya diakhirkan, diundur ila ajalin qarib, beberapa saat. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, inilah akhir dari pembahasan kita tentang gerbang menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semuanya, memberikan faidah dan berlanjut untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Dan saya meminta kepada hadirin sekalian untuk sama-sama mendoakan Ustadz kita tercinta, Ustadz Abdullah Zain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.